Hari ini kembali terjadi aksi demonstrasi di PT Hakapati yang dilakukan oleh Aliansi Ormas dan LSM di Kabupaten Karawang. Saya hari ini sedang berada di ruangan Ketua Umum DPP LSM Laskar NKRI Pak Haji Suparno. Pak, gimana kabarnya sehat Pak? Pak, publik kan menilai bahwa persoalan di Hakapati ini belum selesai nih kan, sehingga demo lagi. Tapi sebetulnya informasi yang saya dapat bahwa sebetulnya sudah ada putusan Pengadilan Negeri Karawang. Saya bacakan di sini, nomor 1 PDT G/2024 Pengadilan Negeri Karawang, bahwa sebetulnya Aliansi Ormas LSM di Karawang yang atas nama PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri ini dikabulkan ya gugatannya oleh Pengadilan Negeri Karawang atas tergugat PT Cahaya Mitra Mandiri, dalam hal ini Cahaya Mitra Utama Haji Muhammad Toha gitu kan. Dan salah satu poinnya bahwa Pengadilan Negeri Karawang mengadili bahwa PT Cahaya Mitra Utama itu dianggap wan prestasi kan. Betul. Dengan denda 3,5 miliar lebih. Itu aksi hari ini apa sebetulnya tujuannya? Baik, terima kasih teman-teman semua. Ya, pada prinsipnya gini, dengan di momen yang tentunya saya mengucapkan terima kasih atas istilahnya sambutan hangat dari teman-teman. Pada prinsipnya apa yang tadi dilakukan oleh teman-teman LSM Ormas se-Kabupaten Karawang pada prinsipnya mengadopsi daripada surat notulen yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2024 yang pada saat itu memang kami Laskar NKRI melakukan aksi unjuk rasa. Dalam kesepakatan aksi unjuk rasa pada saat tanggal 15 Mei tersebut gitu kan, artinya pihak legal Hakapati yang disampaikan oleh Saudara Bagus gitu kan, menyampaikan bahwa kami legal Hakapati akan menunggu putusan Pengadilan Negeri Karawang dalam gugatan wan prestasi. Nah, titik. Artinya kami di sini melakukan aksi moral yang dilakukan oleh teman-teman LSM Ormas Kabupaten Karawang gitu kan, biar tidak simpang siur, bahwa kami menuntut komitmen yang telah dibuat, apalagi ini sudah tertulis notulen yang disampaikan oleh legal Hakapati. Oke, karena putusan pengadilan sudah keluar ya. Nah, apalagi posisi isinya saat ini gitu kan, sebelum pada tanggal 15 Mei kita mendapatkan putusan pengadilan yang memang putusan pengadilan itu mengabulkan gugatan kami terhadap turut tergugat ada Cahaya Mitra Utama Saudara Toha Sugianto dan turut tergugat adalah PT Hakapati gitu kan. Nah, artinya pada prinsipnya gugatan kami ini sudah dikabulkan gitu kan pada tahapan tingkat di Pengadilan Negeri Karawang gitu kan. Artinya mengadili gitu kan. Apa aja bisa dibacakan? Boleh, ini karena ada salinan putusannya ya. Jadi biar tidak simpang siur juga gitu kan. Ini ada salinan putusannya, ini satu bundle gitu kan, udah kita print semua. Namun di sini kan tetap kita di salinan putusannya sudah jelas bahwa mengadili misalnya gugatan penggugat. Nah, kami Putra Perbangsa yang memang konotasinya sebagai Direktur PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri yang menuntut keadilan gitu kan terhadap hukum di negara Republik Indonesia ini, dalam hal ini terhadap Pengadilan Negeri Karawang gitu kan, dikabulkan gugatan kita. Di sini menyatakan bahwa tergugat adalah jelas telah melakukan wan prestasi gitu. Kedua, menghukum tergugat gitu kan. Dalam hal ini konteksnya kan tergugat itu adalah Cahaya Mitra Utama dan turut tergugat PT-nya itu adalah PT Hakapati gitu. Menghukum tergugat membayar secara lunas dan seketika. Ini putusan Pengadilan Negeri Karawang gitu kan, yang memang kita tidak berbicara isinya banding gitu kan, berbicara isinya banding pengadilan tinggi ataupun sampai ke misalnya kasasi gitu kan. Gitu. Karena pada prinsipnya kita sesuai apa yang disampaikan dalam surat notulen pada tanggal 15 Mei tadi gitu kan, bahwa memang Liga Hakapati menunggu putusan Pengadilan Negeri loh. Ini bukan pengadilan tinggi, Pengadilan Negeri Karawang. Hakapati belum tahu ini apa putusan pengadilan ini. Sebenarnya tahu, kalau menurut saya kan nggak mungkin nggak tahu karena posisi Hakapati aja terus tergugat
gitu. Yang mana kenapa hari ini kita melakukan itu, kita menunjukkan gitu kan, menagih komitmennya dia gitu kan, sebagai HKPATI ini mau dibawa kemana ini gitu kan. Putusan sudah ada, putusan pengadilan negeri Kerawang gitu kan, terlepas daripada banding itu kan mekanisme lain gitu kan. Artinya di sini posisi Toha gitu kan dengan PT Cahaya Mitra Utama ini telah prestasi gitu, telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara kami dengan posisi Toha, seperti itu. Pak Ketum, aksi demonstrasi hari ini katanya nanti akan dimediasi juga oleh Muspida, bahkan Bupati dan Pak Kapolres, Pak Dandim juga nanti akan hadir. Itu gimana? Benar nggak informasi itu? Jadi begini, saya ada beberapa misalnya yang menyampaikan ke saya berterima kasih banyak karena ini kan menyangkut konflik sosial gitu kan. Sebenarnya ini kan bukan masalah persoalan pribadi, tapi ini ada konflik sosial antara perusahaan dan perusahaan, bisnis to bisnis, dan kita pun profesional gitu kan. Ya artinya begini, kenapa saya selalu mengulang-ulang lagi bisnis to bisnis? Jadi begini, Putra Perbangsa pada tahun 2018 mengajukan kerjasama kepada PT HKPATI. Pada saat itu kami diundang untuk presentasi, untuk melakukan paparan. Nah sehingga pada saat itu juga pihak PT HKPATI gitu kan, manajemennya gitu kan, membuat email kepada kami untuk mengajukan harga. Nah sudah kita sampaikan harga itu gitu kan, sesuai dengan keinginan PT HKPATI gitu. Nah kami itu tetap, artinya pada saat itu sampai saat ini kami juga istilahnya merasa memang ini enjoy gitu kan. Artinya kita tidak pernah mengganggu siapapun, karena kan wajar dong. Ya sekarang mau bagaimanapun juga kami putra daerah gitu kan, memang konotasinya berhak dong untuk gali potensi gitu kan. Terlepas kami ketua LSM, tapi kan mau bagaimanapun juga kan kami punya badan usaha yang benar gitu kan, yang memang segianya gitu kan, kami berhak untuk misalnya gali potensi di Kabupaten Karawang sendiri. Artinya gitu kan. siap berkompetisi lah. Siap berkompetitor gitu kan. Kita siap bertemu secara profesional, kalaupun memang kita diperlukan secara dana, deposit dan sebagainya, kita ikut gitu kan. Dan dalam perjalanannya ya terakhir ya itu putusan pengadilan tadi Betul. kan. Dalam perjalanannya, sehingga putusan pengadilan ini yang menjadi ketentuan menurut kami, karena sudah tertuang dalam notulen pada aksi tanggal 15 Mei gitu yang lalu gitu kan. Makanya kami datang ini menyampaikan gitu kan, kami tidak berbicara kemana-mana kok, ini kita pure bisnis gitu kan, dan memang tidak ada misalnya hal lain, apalagi yang menggoreng, mohon maaf tanda kutip, bahwa ini persoalan misalnya pribadi. Kami tidak ada masalah pribadi. Kami pun juga minta kepada PT HKPATI selaku perusahaan penanaman modal asing yang memang konotasinya harus mengikuti aturan pemerintah daerah Kabupaten Karawang, karena ada perda. Mau bagaimanapun, karena kan kita yakin, katanya semua kita sepakat bahwa hukum sebagai panglima, ya perda itu apa sih, turunnya undang-undang kan seperti itu. Nah berarti semua juga harus mengadopsi kepada aturan yang ada seperti itu, perda. Nah saya juga berterima kasih dalam hal ini kepada misalnya Pak Bupati yang begitu respect gitu kan. Ya semoga ini semua ada titik temu gitu kan, bisa memberikan misalnya rasa keseimbangan untuk misalnya keadilan terhadap bagi kami gitu, karena kami juga kan tidak sendiri gitu kan, kami juga isinya berhak gitu kan untuk gali potensi di daerah Karawang sendiri gitu kan. Kalau memang isinya kami tidak diperboleh, apa yang itu diganti terhadap perusahaan kami, ya buat apa adanya isinya undang-undang monopoli, dihapuskan aja sebagai itu undang-undang monopoli kan tidak boleh. Yang namanya bisnis to bisnis, sepanjang memang isi bisnis mutualisme saling menguntungkan kan boleh. Kan seperti itu, saling menguntungkan loh konteksnya gitu kan, bukan bisa saling ada tekanan gitu. Jadi suka sama suka, ya udah kita jadi bisnis gitu kan. Dan tidak ada yang namanya bahasa ada 4 misalnya kriteria masalah misalnya komitmen yang disampaikan misalnya oleh itu kemarin gitu. Kalau saya itu keliru, karena apa, mau bagaimanapun juga, kenapa pada saat itu juga ditandatangani oleh Haji Toha gitu kan, gitu kan. Nggak ada kita namanya misalnya intervensi, intimidasi, mau ngapain sih, negara kita negara hukum kok gitu. Walaupun bagaimanapun juga, justru kehadiran kita datang ke sini mempertegas gitu kan, kehadiran kita dan teman-teman gitu kan, dan kami tadi bisa datang ke HKPATI dan teman-teman dan rekan-rekan semua para ketua LSM Ormas Kabupaten Karawang gitu kan. Kita Karawang ini kan komitmen kita untuk Karawang hiji, Karawang maju gitu kan. Nah kan di sini juga kita sangat miris, apalagi sampai saat ini Karawang dinobatkan sebagai kota miskin ekstrim. Nah ini yang sangat menurut kami logis, artinya di sini tidak ada keseimbangan gitu kan. Adanya ketimpangan misalnya yang memang dilakukan oleh pengusaha yang ada di Karawang. Kan kita berhak dong untuk gali potensi sepanjang memang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, ya kita ikut kan gitu. Sudah ada informasi kapan mediasi oleh Pak Bupati akan digelar?
ya apa? Nah, kalau informasi yang kami dapat gitu kan, ya saya juga berterima kasih tadi sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Bupati gitu kan. Dalam hal ini berarti kan Muspida dong. Iya. Karena kan di Karawang ini ada forum Kopimda kan. Jadi forum pimpinan daerah terdiri dari Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari gitu kan, sama Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kan kita DPRD. Nah itulah artinya menjadi tumpuan harapan kami gitu kan, supaya tetap Karawang juga menjadi kondusif gitu, menjadi aman nyaman. Siapapun juga yang ada di Karawang berinvestasi juga memang misalnya nyaman gitu kan, kondusif. Nah seperti itu yang harapan kami gitu kan, karena kami juga tidak mungkin lah istilahnya masa orang dari mana-mana kita bikin karpet merah kok gitu, dan tidak ada bahasa istilah kita, apalagi mohon maaf dan untuk pribadi saya gitu dan teman-teman kita komitmen tidak ada yang namanya bahasa rasis. Mau suku apapun kita semua NKRI, mau bagaimanapun juga ini adalah saudara kita, keluarga besar kita gitu. Kita berikan tempat yang layak, yang baik, yang nyaman di Karawang ini supaya benar-benar sama-sama gitu dengan kami gitu kan, untuk mencari kehidupan yang layak gitu kan. Itu sesuai dengan undang-undang juga diatur dong. Seperti itu. Betul, satu pertanyaan lagi bahwa persoalan ini pada akhirnya kan kemarin menimbulkan konflik sosial juga kan. Ya. Ada kesalahpahaman di media sosial atau apakah itu persoalannya, sehingga akhirnya Pak Ketum sendiri kan atas nama Pak Ketum sendiri melakukan melaporkan Haji Muhammad Toha ini ke polisi atas dasar ucapan dia kan yang dianggap itu sebuah ancaman atau suku atau rasisme. Itu kan kemarin juga Haji Toha sudah meminta maaf kan. Saya lihat itu videonya di kantor PCNU Karawang. Itu proses LP di Polres sendiri gimana? Oh jadi begini, mohon maaf, artinya kan supaya biar misalnya real juga dan mendudukan suatu perkaranya juga jelas gitu kan. Perkataan misalnya orang minta maaf sebetulnya juga berhak gitu kan, tidak ada larangan. Cuma kan kalau menurut kami ini kan itu kan salah kamar yang seharusnya, karena kan ini kan dilakukan adanya misalnya hal-hal yang saat ini beredar di Karawang sehingga seolah-olah Karawang ini genting dan sebagainya gitu kan, apalagi menjadi Karawang Hudang dan sebagainya gitu kan, seolah ngeri lah Karawang itu. Nah artinya kan ini juga kami tidak menghendaki itu, karena kan dibuat oleh pihak sebelah gitu kan yang memprovokasi, dan kami tidak pernah memprovokasi dari awal juga. Bahkan darah kami mau diminum pun kami ketawa gitu kan gitu. Artinya tidak terprovokasi lah. Kita insya Allah sampai saat ini kita punya komitmen gitu kan dengan misalnya Pak Kapolres, dengan Pak Dandim gitu kan, dan Pak Bupati gitu. Ada unsur Forkopimda lah gitu kan. Gitu semua di sini kita menjaga misalnya Karawang tetap kondusif, Karawang nyaman, aman kan gitu. Gitu karena bagaimanapun juga tetap kami kalau misalnya berangkat daripada isinya pilar kerja keempat adalah kami punya hak untuk sebagai warga negara Indonesia gitu kan yang baik untuk menjaga isinya kebaikan daerahnya itu sendiri, seperti itu. Berarti proses laporan di Polres itu tetap berjalan? Oh berjalan, karena begini, itu kan secara pribadi ke saya nyerangnya kan, karena begini, ini mohon maaf, konteks dalam misalnya kemarin mungkin ada video beredar yang memohon maaf, itu kan kami yang dilukai, karena kami ini punya keluarga, punya anak bini, punya anak istri gitu kan, punya keturunan, punya kehormatan, punya kedudukan. Artinya itu udah jelas-jelas mengancam secara pribadi kepada kami, karena udah jelas pengancaman gitu kan, sesuai dengan undang-undang IT, karena tujukan kepada kami langsung. Artinya terlepas dari itu kan saya sudah serahkan kepada penegak hukum lah. Artinya Pak Kapolres juga misalnya saya yakin lah kalau untuk berbicara hukum juga kan kita jadi panglima gitu kan, siapa sih yang posisi misalnya saat ini yang mau main-main dengan hukum, dengan aturan, kan seperti itu. Artinya tetap negara adalah di atas segala-galanya, seperti itu, yaitu negara ya ada hukum gitu kan. Oke, untuk penegasan terakhir berarti ini keputusan pengadilan sesungguhnya sudah ada ya? Sudah ada kan? Sebetulnya tinggal dipatuhi aja oleh PH Kapati dan Cahaya Mitra Utama. Dalam hal ini Haji Muhammad Toha ya? Itu yang tergugat. Turut tergugat dan turut tergugat, gitu. Artinya kan kita minta yang terbaik lah gitu kan. Janganlah istilahnya merasa adik mohon maaf ya mentang-mentang dan sebagainya. Ini Karawang loh. Karawang ini banyak kultur gitu kan. Yang memang dari zaman dulu Karawang ini sebagai yang dinobatkan sebagai kota agraris gitu kan, notabene-nya yang saat ini menjadi bagian daripada industri gitu kan. Sebelah istilahnya posisi selatan adalah industri, sebelah istilahnya utara adalah pertanian gitu kan. Yang memang di situ artinya terbelah dua posisi isinya antara pertanian dan industri. Ya apapun bentuknya kita sebagai isinya kota lumbung padi gitu kan, Karawang ini juga artinya
bukan berarti kaget ya dengan hal seperti ini, tapi kan paling tidak kan kita kan belajar untuk memperbaiki gitu kan, bagaimana meningkatkan taraf kehidupan yang baik. Tadi yang sampaikan saya sebelumnya bahwa Karawang ini saat ini mendapat julukan misalnya kota miskin ekstrim. Nah itu yang paling bahaya, miris. Katanya punya industri, katanya punya gunung, katanya punya pertanian, katanya punya laut. Karawang ini punya semua. Tinggal bagaimana istilahnya kita ikut istilahnya membangun Karawang ini dengan istilahnya gemar Pulau Cinawi, kan seperti itu. Karawang ini adalah bagian dari tanah Pasundan gitu ya. Memang dari dulu sampai saat ini tidak hilang. Kan itu adalah istilahnya kitoh daripada istilahnya Karawang ini. Ini Karawang kalau berbicara istilahnya ke belakang panjang. Karawang ini bukan hanya sebatas saat ini perbatasan Pebayuran Citarum, tapi Karawang itu sampai dengan Bekasi gitu kan. Sampai dengan Bekasi, dengan Sesak Jarang kalau tidak salah gitu kan. Kisarannya sampai dengan Purwakarta, dengan Subak, itu masuk wilayah Karawang. Makanya Karawang ini ada serta kulturnya masih kuat dengan kesundaannya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Siap, Bro atas waktunya. Sehat selalu. Salam sama teman-teman ormas LSM di Karawang lainnya. Kita nantikan berarti informasi selanjutnya ya. Siap, mediasi baik, yang baik, akan baik. di. Ya harapan kami semoga ini ada titik temu dan saling mengenakan, tidak saling merugikan seperti itu. Dan kami pun juga tidak apatis, silahkan, tapi tolong hargai dong kami mau bagaimanapun juga. Jadi Karawang ini kan ayah jelemana berenang, nah, gitu. Jadi Karawang itu jangan dipandang istilah seolah-olah Karawang itu istilahnya nggak ada orang akan loba orang Karawang teh gitu kan. Namun berbicara saat ini ke belakang gitu kan, bicara baheula ya sampai Bekasi itu masih Karawang seperti itu. Gitu. Berarti ujungnya ke sana ke Subang berarti masih Karawang, Purwakarta masih Karawang, Karawangan waktu itu. Tapi kan dengan seiring berjalan waktu sehingga saat ini istilahnya sudah ada batasan tapal batas yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah. Oke, siap. Baik, siap. Baik. Demikian perbincangan saya dengan Ketua Umum DPP LSM Laskar NKRI Pak Haji Emil Suparno mewakili teman-teman Ormas LSM di Kabupaten Karawang.